aku masuk surga, mereka itu tidak. Mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah, jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan karena aku orang Islam, ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu dekat dengan gereja. Salam damai sejahtera, saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Saya berdoa semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita tentunya panggilan kita untuk mengikuti Yesus itu berbeda-beda. Ada yang melalui masalah proses yang begitu panjang, ada pula juga yang mendengarkan puji-pujian lagu-lagu rohani lalu kemudian beriman dan percaya kepada Yesus. Ada pula juga yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung di dalam mimpi. Dan kali ini saya akan mengajak kita bahwa kesaksian murtadin ini pasti sangat memberkati dan menguatkan iman kita. Ini adalah seorang siswi SMK Muhammadiyah. Kita tahu bahwa seorang siswi SMK Muhammadiyah tentu dari kecil mereka sudah diajarkan doktrin-doktrin Islam yang begitu kental terhadap ajaran-ajaran Islam. Sehingga mereka jarang sekali berkomunikasi ataupun dekat dengan orang Kristen, apalagi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu teman-teman sangat unik. Ketika ia percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, itu adalah satu hal. Ia menantang Tuhan Yesus Kristus. Karena yang selama ini mereka tahu atau dia tahu, Yesus itu adalah seorang nabi, seorang utusan biasa. Tidak lebih daripada itu. Nah, sehingga ia berani menantang Yesus. Karena jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tunjukkanlah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan inilah merupakan awal mula murtadin ini beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kesaksian ini dibagikan kepada semua orang. Langsung aja kita simak kesaksiannya. Jadi begini teman-teman, aku itu ya berlatar belakang Islam ya. Hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan. Karena nggak paham, mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga ya. Jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya. Karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku, di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam, ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu, mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi, karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar, aku yang paling ya benar lah istilahnya gitu. Pasti aku masuk surga, mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah, jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan karena aku orang Islam, ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu dekat dengan gereja. Kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu. Ya mungkin nggak semuanya, ini aku ya, tapi bener, aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki ya
memiliki pengalaman dengan Tuhan. Contohnya tadi Pak Bom Bom ya, seperti itu. Memang itu kesaksian benar teman-teman. Mungkin untuk kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan Tuhan menjamah kita secara real, mungkin kita nggak akan percaya ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang maha hadir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku. Anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan lah. Jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen. Tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Tahu, iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya teman orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu. Teman aku itu baik gitu. Dia itu terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang. Dia itu nyemangatin aku teman-teman. Tetapi timbul rasa jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah ya. Itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini. Dia itu cuma senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah pada saat itu lambat laun ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, dia ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Itu tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku gak boleh marah. Tuhanku nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus dia bilang, kamu tuh kenapa? Aku bilang gitu. Selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu lo cuma nabi kan gitu kan. Nyatanya saya ingat khotbahnya Pak Bom Bom, luar biasa, ini jelas banget. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, Pak Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku nggak paham teman-teman maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu, dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Enggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya. Jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh
terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu. Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang ini kurang apa namanya aja gitu. Aduh nggak ini nih kalau cuman itu doang nanti dia ketawa. Teman-teman. Iya membelah bulan katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng katanya. Enggak dongeng. Ada di surat Al-Quran juga ada aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus katanya gitu kan. Bisa berjalan di atas air. Bisa mengubah air menjadi anggur. Bisa membangkitkan orang mati. Bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian teman-teman. Wah aku panas hati nih. Masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman Oh, saudara-saudaraku sekalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Apa yang disaksikan oleh Murtadin tadi sangat memberkati sekali. Karena apa? Pada akhirnya semua orang akan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika kita mengikrarkan iman kita, percaya dan beriman pada Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan akan memberi kuasa di langit dan di bumi. Kuasa itu untuk menaklukkan dunia, untuk memberikan kesaksian kepada semua umat manusia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita adalah orang-orang yang beruntung yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari kita terus percaya. Mari kita terus memberitakan firman Tuhan. Mari kita terus melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena itu teman-teman, kesaksian ini sangat memberkati sekali. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini sangat memberkati. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati kita semua.